Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran apa rahasianya guru-guru hebat? Nah, hari ini kita akan coba bongkar kotak peralatan mereka. Kita akan lihat bareng-bareng berbagai alat atau model yang bisa bikin proses belajar itu jadi lebih nempel, lebih efektif, dan yang pasti lebih seru. Oke, apa aja sih isi kotak ini? Pertama, kita akan buka dulu bagian perlengkapan pendidik. Terus kita intip laci siswa sebagai penjelajah, lanjut ke belajar sebagai komunitas. Setelah itu kita akan bedah cara menyusun pelajaran dan juga kerangka inovatif. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita akan bahas gimana cara memilih model Anda yang paling pas. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Perlengkapan pendidik, ide utamanya simple kok. Kita harus mulai geser dari pemikiran kalau satu cara mengajar itu bisa cocok buat semua orang di kelas. Kenyataannya nggak gitu kan? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Emangnya ada ya satu jurus sakti yang bisa menyelesaikan semua masalah di kelas? Jawabannya, saya yakin Anda juga udah tahu. Jelas enggak. Disinilah metafora kotak peralatan jadi relevan banget. Ngajar itu kayak jadi seorang ahli pertukangan. Nggak mungkin kan semua pekerjaan cuma pakai palu, perlu obeng, perlu gergaji, sama halnya dengan guru. Setiap siswa itu unik, setiap materi punya tantangan sendiri. Nah, alat-alat inilah yang kita sebut sebagai model pembelajaran. Oke, sekarang kita buka laci pertama di toolbox kita. Isinya apa? Ini adalah model-model yang menempatkan siswa di kursi pengemudi. Rasa ingin tahu mereka yang jadi bahan bakarnya. Coba deh, perhatikan nama-namanya. Semuanya kedengaran aktif kan? Ada model pembelajaran inquiry, di mana siswa itu nggak dikasih jawaban, tapi justru dipancing buat nanya, loh kok bisa gini ya? Terus ada model berbasis masalah. Di sini satu kelas bareng-bareng coba mecahin masalah di dunia nyata. Misalnya, gimana ya caranya ngurangin sampah plastik di kantin sekolah kita? Terakhir ada model berbasis proyek, yang hasil akhirnya bukan sekedar nilai di rapor, tapi sebuah karya nyata. Bisa bikin film pendek, bisa bikin prototipe alat, macem-macem. Jadi, benang merah dari ketiga model tadi itu ya ini, penemuan oleh siswa. Peran gurunya berubah total. Dari yang tadinya penceramah di depan kelas, sekarang jadi lebih kayak fasilitator atau pemandu. Sementara siswanya, mereka jadi para penjelajah yang aktif mencari harta karun pengetahuan. Nah, kalau tadi kita fokus ke si penjelajah sendirian, sekarang kita geser ke kekuatan sebuah tim. Laci berikutnya ini isinya adalah model-model yang percaya kalau kita itu belajar jauh lebih baik kalau bareng-bareng. Di kategori ini, ada satu jagoan utama yang namanya udah jelas banget, model pembelajaran kooperatif. Tapi ini bukan sekedar kerja kelompok biasa loh ya, beda banget. Bayangin, di sini tiap anak di dalam tim punya peran penting. Setiap anak jadi ahli di satu topik, terus mereka punya tanggung jawab buat ngajarin teman setimnya sampai ngerti. Jadi, suksesnya tim, ya suksesnya individu juga. Intinya tuh gini, belajar itu adalah aktivitas sosial, bukan misi solo. Siswa memang belajar dari guru, tapi yang nggak kalah penting, mereka juga belajar banyak dari teman-temannya. Oke, kita lanjut ke kelompok alat berikutnya. Kalau tadi fokusnya ke siapa yang nyetir proses belajar, sekarang kita fokusnya ke bagaimana informasi itu disusun dan disampaikan sama gurunya. Ada tiga pendekatan utama di sini. Pertama, model kontekstual. Ini model yang selalu nyambungin materi pelajaran sama dunia nyata. Jadi belajar matematika itu bukan cuma ngapalin rumus, tapi gimana cara pakai rumus itu buat ngitung diskon di mall. Kedua, model ekspositori. Nah, ini yang mungkin paling sering kita alami dulu. Gurunya menjelaskan konsep secara runut, jelas, terstruktur. Terakhir, model terpadu yang menggabungkan beberapa mata pelajaran jadi satu tema besar. Jadi pas belajar soal hutan, nggak cuma belajar biologinya, tapi juga geografinya, bahkan isu sosialnya. Oke, kita jeda sebentar. Biar nggak bingung, coba kita lihat peta kita sampai saat ini ya. Kita udah bahas tiga kelompok besar. Model yang fokus ke siswa sebagai penjelajah, yang ngandalin kekuatan komunitas, dan yang ngatur cara penyajian informasi. Nah, dari sini kelihatan kan, kalau tiap alat itu punya fungsinya masing-masing. Sekarang kita buka kompartemen terakhir yang isinya alat-alat paling unik. Ini bukan lagi model buat 1-2 pelajaran aja, tapi lebih ke kerangka kerja atau bahkan filosofi yang mencakup keseluruhan proses belajar. Di sini ada beberapa yang menarik banget. Pertama, PyCamp. Ini singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Udah kayak resep komplit buat bikin suasana kelas jadi idaman. Terus ada model kuantum. Wah, ini filosofinya dalam.
Model ini percaya semua hal di kelas itu penting, dari musik yang diputar, poster di dinding, sampai cara guru bergerak. Semuanya diatur biar proses belajar jadi maksimal. Terakhir, model berbasis portofolio, yang mengubah cara kita melihat nilai. Penilaian bukan lagi cuma angka ujian, tapi kumpulan karya-karya terbaik siswa yang nunjukin proses dan perkembangan mereka. Yang keren dari model-model ini adalah cara berpikirnya yang lebih luas. Mereka nggak cuma nanya, gimana cara ngajarin bab ini? Tapi mereka nanya, gimana caranya kita menciptakan sebuah pengalaman pendidikan yang utuh dan benar-benar berdampak. Nah, kita udah lihat semua isi kotaknya. Sekarang, bagian yang paling penting. Terus gimana cara pakainya? Karena tahu nama-nama alatnya aja nggak cukup kan? Seorang ahli itu tahu kapan harus pakai palu dan kapan harus pakai obeng. Total, kita udah bahas 10 model pembelajaran. 10 alat yang berbeda untuk tugas-tugas yang berbeda. Ini nunjukin betapa kayanya pilihan yang dimiliki seorang pendidik buat merancang pengalaman belajar yang paling pas. Kalau mau disederhanakan, pilihan model itu seringkali ada di antara dua kutub ini. Di satu sisi, ada pendekatan yang sangat berpusat pada siswa, di mana mereka yang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Di sisi lain, ada pendekatan yang lebih dipandu oleh guru, di mana guru yang menyusun dan menyampaikan informasinya. Dua-duanya nggak ada yang salah kok, keduanya punya tempat dan waktu yang tepat untuk digunakan. Ada kutipan bagus dari Mark Van Doren yang kayaknya pas banget buat merangkum semua ini. Seni mengajar adalah seni membantu penemuan. Apapun model yang kita pilih, tujuan akhirnya selalu sama, bukan buat menuangkan informasi, tapi untuk membantu siswa menemukan pengetahuan itu dengan cara mereka sendiri. Jadi pesan utamanya bukan berarti Anda harus jadi ahli di ke-10 model ini. Bukan itu. Poinnya adalah, dengan mengetahui ada banyak pilihan, saat Anda menghadapi tantangan mengajar, Anda tahu harus meraih alat yang mana dari dalam kotak peralatan Anda. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh flashback sedikit ke zaman sekolah dulu. Dari 10 model yang barusan kita obrolin, kira-kira model mana sih yang kalau dulu diterapkan oleh guru Anda, bakal mengubah total cara Anda belajar dan mungkin cara Anda melihat dunia? Coba direnung.